ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم ونشكرك يا الله يا من ينزل الهداية، ونصلي ونسلم على حبيبك المصطفى محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Jinabal muhtaramin wal muhtaramat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya tidak ada perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia yang melebihi pentingnya perkara iman dan amal agama. Perkara itu kalau penting, para hadirin, Bapak Ibu sekalian, maka harus dibicarakan lagi, dipikirkan lagi, diusahakan lagi dan lagi sampai tiada lagi. Sekarang manusia menganggap makanan itu penting. Maka semua orang berpikir, berbicara, berusaha tentang makanan. Sehingga didirikan rumah-rumah makan, kedai-kedai makan, restoran-restoran, bahkan sekolah-sekolah kuliner diadakan. Karena perkara makanan dianggap perkara penting. Demikian juga kesehatan. Kesehatan dianggap sebagai perkara penting sehingga semua orang berpikir, berbicara, berusaha tentang kesehatan. Saking pentingnya ini kesehatan sehingga didirikan rumah-rumah sakit, klinik-klinik kesehatan. Puskesmas diadakan di mana-mana, bahkan fakultas-fakultas kedokteran penuh. Kenapa demikian? Karena kesehatan adalah perkara penting. Saudara-saudara, mulai dari sandang, pangan, papan, kendaraan, kesehatan, fasilitas kehidupan itu semua memang penting. Tetapi ketahuilah, semua itu ada batas akhirnya. Kapan batas akhirnya? Ketika Allah mengutus malakul maut, malaikat Israil alaihissalam, untuk menjemput roh nyawa ajal kematian seseorang. Itulah batas akhir, perkara-perkara tersebut dianggap penting. Selesai. Bapak Ibu, kalau ada orang hidup di dunia menganggap semua itu perkara penting, betul, tidak salah. Makanan penting, kesehatan penting, fasilitas kehidupan penting. Tapi ketika sudah dalam keadaan terbujur kaku tanpa nyawa, sudah apa begini? Mayit itu sudah dibeginikan, bersendekap begini, tanpa nyawa. Apakah makanan masih penting? Apakah kesehatan masih penting? Apakah harta benda kekayaan masih penting? Tidak semuanya, sudah selesai. Justru ketika seseorang itu dalam keadaan nazak sakaratul maut, yang paling penting yang tidak dapat digeser oleh apapun keduniaan ini adalah iman dan amal agama. Wallahil azim, demi Allah, barang siapa dalam keadaan nazak sakaratul maut sementara dia tidak ada persiapan iman, tidak ada persiapan amal, sungguh dia akan susah, gersah, gelisah, menderita celaka selama-lamanya. Keterangan ini boleh percaya, boleh tidak. Bila tidak percaya, silahkan buktikan masing-masing. Ini datanya valid dalam Quran, hadis, demikian keterangannya. Maka perkara iman dan amal agama ini perkara sangat penting. Sholat, puasa, zakat, haji, zikir, wirid, baca Quran, iktikaf, duduk dalam majelis-majelis semacam ini perkara yang paling penting.
perkara yang utama, bukan hanya sekedar sambilan-sambilan, tidak, saudara. Maka untuk itulah duduk kita dalam majelis pagi hari ini dalam rangka untuk muhasabatun nafas, introspeksi diri kita masing-masing. Setelah kita beriman, setelah kita beramal soleh, para ulama memberikan tuntunan ajaran, melanjutkan para tabi'ut tabi'in, melanjutkan para tabi'in, melanjutkan para sahabat, semuanya atas bimbingan, penataan, petunjuk dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, ada 3 hal yang perlu kita renungkan dalam praktek hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Pertama, dalam menjalankan praktek ibadah berdasarkan iman, 3 hal tersebut. Yang pertama, tashihun niyah, memperbaiki niat, memperbaharui niat di dalam 3 hal. Apa 3 hal tersebut? Qablal amal, sebelum beramal. Yang kedua, indal amal, sedang beramal. Dan yang ketiga, ba'dal amal, setelah beramal. Qablal amal, indal amal, wa ba'dal amal. Ketika kita terus tashihun niyah, memperbaiki niat sebelum beramal, sedang beramal, bahkan setelah beramal, insya Allah amal kita akan dicatat sebagai amal yang masuk kategori amal yang ikhlas. Karena memang puncaknya amal itu adalah sifat ikhlas itu. Nah, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah sebagai amal yang saleh, amal yang ikhlas, seperti halnya masjid kita saat ini. Ini namanya Masjid Al-Ikhlas. Namanya saja Al-Ikhlas, Pak. Bagaimana bisa sholatnya tidak ada sifat ikhlasnya? Kan aneh itu. Bapak bisa lihat, setelah kita menyadari sebelum beramal, bagaimana supaya kita introspeksi, mengkoreksi niat kita hanya untuk Allah, bukan selain Allah. Sebelum beramal, sedang beramal demikian juga. Hati harus dikawal, dijaga, tashihun niyah, memperbaiki niat. Hanya untuk Allah, mencari ridha Allah, bukan untuk selain Allah. Bahkan setelah beramal pun demikian. Qablal amal, indal amal, wa ba'dal amal. Setelah beramal kita, setelah sholat, setelah puasa, zakat, setelah menaikkan ibadah haji, setelah zikir wirid, baca Quran, setelah kita menaikkan sedekah, semuanya harus muhasabah. Tidak ada lain niatnya, hanya untuk Allah, mencari ridha Allah, bukan selain Allah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu definisi ikhlas itu bagaimana? Sebagaimana data keterangan dalam kitab Tafsir Munir, saya bawa kitab Tafsir Munir Syekh Wahbah Az-Zuhaili fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj. Dalam kitab ini diterangkan ada definisi ikhlas. Wal ikhlasu huwa ayyatiya bil fi'li khalisan lida'iyatin wahidatin wa la yakunu li ghairiha min ad-dawa'i ta'thirun fid du'a'i ila dhalikal fi'li. Sifat ikhlas itu Bapak Ibu, yang mana seseorang itu ketika dia mengerjakannya tidak ada satu tujuan kecuali hanya untuk Allah, apalagi selain Allah tidak ada sedikit pun. Murni. Al-ikhlas wa tasfiyatul amal anil makhluqin. Ikhlas adalah memurnikan amal dari selain Allah, yaitu makhluk. Bukan karena ingin sanjungan, pujian, apalagi karena ingin sesuatu keduniaan, tidak.
hanya untuk mencari ridha Allah. Nah, itu ikhlas. Bahkan ada seorang ulama mendefinisikan ikhlas itu dengan sederhana. Ada yang mengatakan ikhlas itu seperti semut hitam berada di atas batu hitam di tengah kegelapan malam yang hitam kelam. Kira-kira mudah atau mudah kira-kira? Mencarinya itu kira-kira gampang apa susah kira-kira? Tidak mudah hadirin. Semut hitam berada di atas batu hitam di tengah kegelapan malam yang hitam. Mencari semut kecil itu mudah atau susah kira-kira? Susah. Itulah ikhlas. Tidak mudah dikerjakan, tapi memang kita dituntut untuk demikian. Ada juga seorang ulama mendefinisikan sifat ikhlas itu dengan mudah. Ikhlas itu seperti orang tidur katanya. Bagaimana orang tidur? Orang tidur itu Bapak Ibu, kalau ditanya, Mas, sampean sudah tidur apa belum? Dijawab, sudah. Kira-kira itu orang tidur apa melek kira-kira? Mas, sudah tidur apa belum? Lah kok jawab sudah? Itu tidur apa? Hah? Ya belum tidur lah. Orang tidur kok jawab sudah? Ini berarti tidak tidur dia. Apalagi kalau ditanya, Mas sudah tidur apa belum? Belum. Nah itu bukan tidur, itu melek itu orang. Lalu tidur itu bagaimana kalau ditanya, Mas sudah tidur apa belum? Kok diam saja? Nah itu namanya tidur. Nah kalau pura-pura diam bagaimana? Ya sama, itu bukan tidur berarti. Ada orang tanya, Mas sudah tidur apa belum? Diam saja. Kata Ustaz, kalau tidak jawab sudah atau tidak jawab belum, diam saja, katanya tidur. Yang tahu kan dirinya sendiri. Itulah ikhlas. Dan ikhlas itu tidak datang serta-merta, tidak. Ikhlas itu datang sedikit demi sedikit, tadrijiyah. Datangnya itu sedikit demi sedikit, step by step. Tidak langsung datang tiba-tiba. Terus menerus, lama-lama akan mendapatkan sifat ikhlas. Bapak Ibu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, tidaklah diperintahkan kita semua oleh Allah liya'budullaha illa liya'budullaha, kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah. Bagaimana ciri-cirinya? Dasarnya menyembah kepada Allah itu apa? Mukhlishina lahuddin. Bagaimana supaya kita mengikhlaskan diri hanya semata-mata untuk Allah. Bapak Ibu, ikhlas itu ada 3 tingkatan. Nanti kita akan muhasabah. Kira-kira tingkatan yang nomor berapa kita ini? Ikhlas yang paling rendah, paling bawah itu ikhlasul awam namanya. Ikhlasnya orang-orang awam. Kemudian yang lebih tinggi nomor 2, ikhlasul khawasil khawas. Lalu yang paling tinggi, ikhlasul khawasil khawas. Yang pertama ikhlasul awam, yang kedua ikhlasul khawas, dan yang paling tinggi ikhlasul khawasil khawas. Ikhlasul awam itu ikhlasnya orang awam. Ikhlasul khawas, ikhlasnya orang istimewa. Ikhlasul khawasil khawas, ikhlasnya orang yang punya derajat maqam eksekutif kelas. Nah, kita nanti akan mengkaji diri kita masing-masing, bukan orang lain, diri kita sendiri. Ikhlas yang paling tinggi, ikhlasul khawasil khawas, yaitu disebut dengan ikhlasul muqarrabin. Ciri-ciri tanda-tandanya, mereka dalam beramal, dalam beribadah, targetnya bukan ingin masuk surga, bukan karena takut neraka, apalagi ingin pujian, sanjungan, pengen ini, pengen itu, tidak.
ingin keduniaan ini, hartanya, kekayaannya, kedudukannya, urusannya. Tidak. Bagaimana motivasi dalam beramal? Orang tersebut diberikan gelar derajat maqam al-muqarrabin. Orang-orang yang punya posisi kedudukan yang tinggi, dia punya derajat dekat kepada Allah Ta'ala. Punya kedekatan posisi di hadapan Allah Ta'ala. Namanya al-muqarrabin. Kamu kok beramal, kamu kok beribadah, apa kamu ingin masuk surga? Tidak. Kamu kenapa tidak melakukan perbuatan maksiat, dosa? Apakah kamu takut masuk neraka? Tidak. Apa motivasi kamu beramal? Saya ingin dekat kepada Allah. Nah gitu Pak. Karena ini perintah Allah, ya sudah. Saya kerjakan, saya ingin dekat dengan Allah Ta'ala. Wal ibadatu hiya at-tadallul wa man za'ama annaha at-ta'ah faqad akhta'a. Yang namanya ibadah itu hiya at-tadallul, merendahkan diri di hadapan Allah. Allah Ta'ala zat yang maha menciptakan, kita hambanya, ya sudah Allah perintahkan, kita melaksanakan. Ingin punya hubungan dekat dengan Allah Ta'ala. Ini makom yang pertama. Diceritakan dalam satu kitab itu. Hikayah, dahulu ada seorang penguasa namanya Sultan Mahmud di zaman tabi'in dahulu. Sultan Mahmud itu seorang raja, penguasa, seorang sultan yang soleh. Sebagaimana kisah-kisahnya Khalifah Harun ar-Rasyid, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kurun setelahnya. Sultan Mahmud ini tentu seorang penguasa yang soleh. Di dalam istana kerajaan, kekuasaannya itu ada pejabat-pejabat tinggi istana. Mulai dari paling rendah sampai paling tinggi ada di dalam struktur istana tersebut. Semuanya pegawai istana. Nah, ada perdana menteri, ada penasehat sang sultan, ada pejabat ini, pejabat itu, macam-macam. Sebagaimana bapak-bapak semua pernah jadi pejabat, ini rata-rata sudah pensiun semua ini Pak ya. Nah, kalau lihat usia, ini kan usia pensiun mutaqaid. Jadi maksudnya pensiun mutaqaid ini apa? Supaya kita tawajuh, istiqomah, duduk dalam masjid 5 waktu minimal, sholat berjamaah, persiapan Pak. Nah, pensiun itu persiapan. Kalau di kepolisian itu biasanya kalau sudah pangkatnya AKBP, ini harus merenung. Ini ada yang jadi polisi tidak nih? Saya sering ngisi kajian di Polda Jatim itu. Biasanya polisi kalau sudah pangkatnya AKBP itu harus merenung. Kenapa? Singkatannya apa itu? Singkatan dari apa AKBP? Akan kemana bila pensiun? Nah itu Pak. Itu kepanjangannya. Akan kemana bila AKBP. Bapak Ibu sekalian, Sultan Mahmud ini punya pegawai istana yang paling rendah. Tidak ada yang lebih rendah daripada satu pegawai ini. Namanya Ayas. Pegawai istana namanya Ayas ini, dia tugasnya jadi tukang sapu. Tukang sapu istana. Kan pada umumnya tidak ada pegawai yang lebih rendah lagi, nggak ada. Dia tukang sapu itu. Suatu ketika Sultan Mahmud itu membuat satu pengumuman. Kenapa demikian? Sultan Mahmud itu punya hubungan baik dengan Ayas. Ayas punya hubungan baik dengan Sultan Mahmud. Sekalipun dia pegawai rendahan, paling rendah, tukang sapu, Ayas ini, tapi punya hubungan yang luar biasa kedekatannya dengan sang sultan, sehingga membuat iri
terjadi kesenjangan sosial di kalangan para pejabat tinggi istana sang sultan. Karena terjadi kesenjangan sosial, para pejabat tinggi istana itu merasa iri. Kenapa pegawai rendahan punya hubungan dekat dengan sang sultan, namanya Sultan Mahmud ini, padahal dia pegawai paling rendah. Sementara para pejabat tinggi itu tidak punya hubungan dekat sebagaimana Ayas itu. Biasanya kan pejabat tinggi yang punya hubungan dekat dengan raja. Nah, ini tidak, justru malah pegawai yang paling rendah. Masya Allah. Sehingga kinerja istana itu menurun. Para pejabat tinggi istana itu mereka didorong oleh sifat iri dalam hatinya, itu kinerjanya tidak sempurna. Ya, namanya manusia, Pak. Kalau sudah timbul rasa iri hati, dengki, macam-macam itu, ya tentu biasanya motivasinya karena keduniaan. Motivasinya karena harta benda, kekayaan, pangkat jabatan, kedudukan. Begitu biasanya. Bapak-Ibu sekalian, maka Sultan Mahmud ini beliau tanggap. Beliau melihat situasi kondisi yang sudah semakin merosot, semakin menurun, membuat pengumuman itu. Barang siapa yang dapat memegang benda-benda istana otomatis menjadi miliknya. Tanda tangan Sultan Mahmud. Diumumkan di seluruh penduduk kerajaan. Ditempel papan pengumuman di ujung-ujung kota, di sudut-sudut semuanya. Barang siapa dapat memegang benda-benda istana maka otomatis menjadi miliknya. Tentu Bapak Ibu, benda-benda istana itu kan barang-barang yang mahal, ya dong. Ada kursi, ada meja, ada guci-guci, ada macam-macam di istana itu mahal harganya. Terbuat dari emas, intan, permata, berlian. Maka kemudian mereka semua berebut. Para pejabat tinggi istana itu mereka berebut untuk memegang benda-benda istana yang mahal itu. Ada yang megang meja, ada yang megang kursi, ada yang megang guci, ada macam-macam. Mereka berebut dipegang. Karena mahal harganya. Bagaimana tidak, Pak? Berlian, jangankan segede ini. Berlian yang kecil itu mahal harganya. Apalagi yang besar-besar. Sultan Mahmud mengamati. Ternyata Ayas yang tukang sapu hari-hari berada di istana itu mereka tidak sibuk hiruk pikuk ikut berebut megang benda-benda istana itu. Padahal Ayas itu pegawai rendahan yang gajinya berapa? Dia seharusnya ikut berebut megang benda istana, tapi dia tidak. Dipanggillah oleh sang sultan, Sultan Mahmud, duduk di singgasana. Dia panggil Ayas. Ayas duduk bersimpuh di depan paduka tuan raja. Wahai Ayas, bukankah engkau ini pegawai rendahan di dalam istana kerajaan yang mewah, megah, besar ini? Benar, paduka tuan raja. Bukankah engkau ini gajinya paling kecil, paling rendah? Sedikit gaji kamu, wahai Ayas. Bahkan mungkin untuk biaya hidup kamu pun masih kurang-kurang. Kenapa engkau tidak ikut berebut sebagaimana mereka, para pejabat-pejabat tinggi? Megang kursi, meja, guci, bahkan mereka ini berebut megang istri raja. Karena mereka berpikir kalau benda dipegang jadi miliknya. Nah, itu, Pak. Ini kan mereka pikirnya ini kan sudah dunia saja sudah. Kok isok men berebut megang istri raja? Ya kan sudah jadi pengumuman. Siapa yang megang barang-barang di istana akan jadi miliknya. Tapi Ayas sedikit pun tidak. Lalu Ayas menjawab, benarkah wahai paduka tuan raja engkau mengeluarkan pengumuman itu? Benar, itu benar, kata Sultan Mahmud.
Kalau memang demikian, wahai paduka Tuan Raja, kami tidak perlu memegang benda-benda istana kerajaan ini. Tidak. Kami cukup megang paduka Tuan Raja saja. Sambil megang kaki raja dilus-lus, dipijit-pijit. Kalau memang ini barang yang ada di dalam istana ini dipegang, otomatis menjadi miliknya. Saya cukup megang paduka Tuan Raja. Sehingga semua akan jadi milik saya. Karena semua yang ada ini istana milik Tuhan. Kalau Tuhan saya pegang, tentu semua akan menjadi milik saya. Kira-kira cerdas tidak ini ayat ini? Cerdas, Pak. Lah buat apa megang kursi? Paling yang dijadikan miliknya ya kursi saja. Buat apa megang meja? Paling meja saja yang akan jadi miliknya. Buat apa megang istri raja? Paling istri raja yang jadi miliknya. Tapi kalau megang rajanya, semua akan menjadi miliknya. Inilah hadirin sebagaimana keterangan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, man wajadallah wajada kulla syai'. Wa man faqadallah faqada kulla syai'. Barang siapa dapat menemukan Allah, maka dia akan menemukan segala-galanya. Siapa yang mendapatkan Allah, maksudnya untuk Allah, tujuannya untuk Allah, memang Allah, Allah dan Allah, motivasi dalam iman, amalnya, ibadahnya, maka dia akan mendapatkan Allah. Artinya, kalau dunia ini milik Allah, akhirat milik Allah, langit, bumi, lautan, daratan, semuanya ini milik Allah, orang tersebut akan mendapatkan segala-galanya. Ini makom tertinggi, Pak. Orang-orang yang disebut dengan al-abror, orang-orang yang disebut dengan al-muqarrabin, al-muqarrabin, orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Allah Ta'ala, sebagaimana ayat itu tamsilnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu siapa mereka ini al-muqarrabin itu? Al-muqarrabin itu adalah para nabi, para rasul. Kira-kira kita masuk tidak di golongan ini? Masuk tidak kira-kira? Ya tidak masuk, Pak, model kita ini. Kita bukan nabi, bukan rasul. Tidak masuk. Tapi pelajaran semacam itu bagaimana supaya kita dapatkan pelajarannya. Soal amal kita belajar mengikutinya. Nah gitu. Lalu yang kedua di bawahnya sedikit. Ikhlasul khawas. Ikhlasnya orang-orang istimewa. Masya Allah. Ini kok diam semua ini, Pak? Mendengarkan, Pak? Hah? Kok medeni ono rupa ono suara iki? Mendengarkan, Pak? Kira-kira jelas tidak keterangan ini? Gimana? Dilanjutin ya? Baik, Bapak Ibu. Saya itu beberapa waktu yang lalu ngisi kajian orasi ilmiah di Malang itu, kawan-kawan yang sedang menempuh program doktoral di Universitas Brawijaya di Malang. Para kandidat doktor, bahkan banyak para profesornya itu datang. Ternyata mereka para kandidat doktor itu, apa yang saya sampaikan sama persis materinya ini, bab ikhlas ini. Materi ikhlas itu tingkat tinggi, Pak, bukan sembarangan. Itu puncaknya dalam beramal. Ternyata para kandidat doktor, para profesor itu di sana mencatat semua yang saya sampaikan itu. Itu orang-orang cerdas, para doktor, para profesor itu luar biasa. Mereka mencatat semuanya. Lah kok saya ngisi pengajian di Masjid Al-Ikhlas di Perak ini satu pun nggak ada yang mencatat. Ini kan orang pintar semua ini. Nah, para kandidat doktor, profesor di Brawijaya Malang sana kalah pintar sama jamaah Masjid Al-Ikhlas. Ya dong. Ini saya husnudzon saja. Biasanya orang itu kalau mendengarkan, apalagi sambil ngantuk-ngantuk, lah kok paham, itu berarti orang pinter itu. Iya dong. Kalau masih dicatat, oh ini kurang pinter berarti. Nah, jadi di sana Brawijaya itu kalah pinter sama jamaah Masjid Al-Ikhlas ini. Amin Allahumma, amin ya Rabbal. Baik, yang kedua ini tingkatan yang di bawahnya, ikhlasul khawas. Kalau yang pertama tadi ikhlasul khawasil khawas. Nah, di bawahnya ini namanya ikhlasul khawas.
Ikhlasnya orang istimewa. Siapa mereka? Disebut dengan golongan al-abror, orang-orang baik. Bagaimana definisinya? Dalam beramalnya, dalam beribadahnya. Mereka dalam beribadah motivasinya karena ingin masuk surga, karena takut neraka. Kenapa kamu sholat? Ya ingin masuk surga. Dan itu benar, tidak salah. Dalam Quran disebutkan innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Apa balasannya? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Balasan mereka adalah surga. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Mereka masuk ke dalam surga itu kekal selama-lamanya. Jadi hadirin yang mulia, derajat yang kedua di bawahnya yang paling tinggi itu disebut dengan al-abror. Ingin masuk surga karena takut neraka. Karena kalau orang beramal saleh itu kan surga janji Allah. Karena orang yang melakukan perbuatan maksiat dosa itu neraka ancaman Allah. Amal baik surga, amal yang tidak baik neraka. Berbuat yang tidak baik neraka. Jadi beramal saleh karena ingin masuk surga, meninggalkan perbuatan yang tidak baik, dosa maksiat karena takut neraka. Dan ini di dalam Al-Quran memang seperti itu keterangannya. Orang-orang semacam ini disebut dengan al-abror. Orang-orang baik gitu Pak. Orang-orang baik. Mudah-mudahan kita termasuk mereka insya Allah. Amin. Lalu yang paling rendah ini sudah tidak ada lagi di bawahnya, yaitu ikhlasul awam. Ikhlasnya orang-orang awam. Orang-orang awam ini siapa? Orang-orang awam itu orang-orang yang tidak begitu penting. Kira-kira Pak, kalau dalam majelis semacam ini, dalam perkumpulan, dalam pertemuan akbar, nah, di situ kemudian ada orang terakhir datang, dikawal kanan kiri depan belakang, mereka mengatakan minggir, minggir, minggir. Kira-kira orang penting atau orang tidak penting? Hah? Yang dikawal itu orang penting atau tidak penting? Oh, itu berarti orang penting Pak. Presiden datang, gubernur datang, wali kota, kepala daerah datang, sehingga mereka orang penting dikawal kanan kiri, minggir, minggir. Kalau orang awam yang datang, kira-kira begitu tidak? Ya tidak Pak, orang awam kok. Datangnya, enggak datangnya, apa urusannya? Kamu tidak penting kamu. Hadirin yang mulia. Nah, ikhlas yang paling rendah dibandingkan dengan yang nomor dua, paham yang paling tinggi, yang ketiga itu, ini ikhlasul awam. Bagaimana definisinya? Ciri-cirinya dalam beramal. Mereka dalam beramal itu targetnya supaya kesejahteraan hidupnya di dunia ditunaikan oleh Allah. Apakah ini salah? Tidak juga. Tidak juga, karena memang ada tuntunannya. Kamu kok sholat duha? Ya biar lancarlah usaha. Nah gitu Pak. Sekalipun di dalam hadis itu diterangkan, dijelaskan oleh Nabi bahwa sholat duha itu menjadi wasilah Allah Ta'ala mudahkan dapat rezeki. Kan begitu Pak ya? Kenapa kamu baca surat Waqiah? Iya, salah satu fadilah keutamaan baca surat Al-Waqiah itu untuk mendatangkan rezeki halal yang mudah. Sama seperti baca surat Tabarok. Nah itu Nabi yang mengatakan, siapa yang membaca surat Tabarok sebelum tidur, maka surat Tabarok itu akan menjadi pembela ketika berada di alam kubur. Itu benar. Bahkan ada seorang ulama kiai memberikan ijazah.
kepada santrinya supaya dibaca. Ya Latifu ya Latif, ya Latifu ya Latif, ya Latifu ya Latif 1000 kali baca ini istiqomah. Itu apakah tidak baik? Itu baik Pak, wong zikir kok. Ya Latifu ya Latif, ya Latifu ya Latif. Memang ada fadilahnya, keutamaannya. Dalam hadis Nabi itu ada memang keterangannya. Baca Asmaul Husna itu jangankan semuanya, satu saja itu Allah Ta'ala kabulkan doanya, tunaikan hajatnya, apalagi 99 Asmaul Husna. Kata Nabi, walillahil asmaul husna fada'uhu biha, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man hafidhoha dakhalal jannah. Siapa yang menjaga, menghafal, membaca terus menerus Asmaul Husna itu, dia akan masuk surga. Surga saja dia dapatkan, bagaimana dunia ini yang receh ini? Kan begitu Pak. Nah, ketika seseorang dalam beramal, motivasinya agar supaya kesejahteraan dunianya ini ditunaikan, dipenuhi oleh Allah, itu masuk kategori ikhlas juga, tapi ikhlas yang paling rendah dibandingkan ikhlasnya para aulia wassolihin. Bahkan kalau dibandingkan para nabi, para rasul, anbiya, mursalin, jauh. Bapak Ibu, pertanyaannya, kira-kira kita ini yang nomor berapa? Apakah kita ini yang ikhlasul awam itu, ataukah ikhlasul khawas, atau ikhlasul khawasil khawas? Yang tahu hanya diri kita masing-masing. Kalau yang paling tinggi ikhlasul khawasil khawas, kayaknya belum, kayaknya sih. Paling tidak tuh minimal yang pertama itu paling rendah, atau yang kedua itu kayaknya begitu. Dan itu baik semuanya. Tadi malam, kemarin ya, saya di WhatsApp takmir sini. Temanya ikhlas Ustadz. Ini tingkat tinggi semua ini. Jamaah di Masjid Al-Ikhlas ini. Ya, karena orang kalau sudah membahas tentang sifat ikhlas, tingkat tinggi Pak. Tingkat tinggi itu. Annasu kulluhum halka illal alimun. Kata Nabi, mereka, semua orang itu mereka akan merugi, menyesal, illal alimun, kecuali orang-orang alim. Nah, ini sudah disaring. Berarti kalau bukan orang alim mereka menyesal. Iya. Orang alim, wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Orang-orang alim pun mereka akan merugi, menyesal. Padahal mereka alim, punya ilmu, pengetahuan. Illal amilun, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya pun mereka akan menyesal. Wal alimun al amilun kulluhum halka, mereka akan merugi, menyesal. Ilal mukhlisun, kecuali orang-orang yang memiliki sifat ikhlas di dalam hatinya dalam beramal. Nah, jadi puncaknya ikhlas itu Pak, tingkat tinggi. Lah ikhlas itu ada 3 macam tingkatan tersebut. Kita yang nomor berapa, yang tahu hanya diri kita masing-masing. Ini sampai jam berapa saya kajian? Hah? Sampai isyraq. Jam 7. Nah, jam 7 sampai nunggu gini aku tak boleh lah. Nah, baik, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Kita buka dialog interaktif, tanya jawab. Begitu Pak ya? Hah? Setuju dia nih? Kalau ada yang mau tanya, monggo. Selama saya bisa, saya jawab terkait dengan ikhlas. Baik, saya kira demikian. Nggak ada ya? Ya memang orang-orang pintar begini Pak. Luar biasa. Para kandidat doktor Brawijaya saja kalah pintar. Jadi sifat ikhlas itu sesuatu yang tidak mudah dicari dalam hati. Kadang-kadang kita sedikit beramal, hati ini sudah kemana-mana. Ingin pujian, sanjungan. Nah, minimal seperti itu. Ya hati yang bicara. Hati yang bicara. Karena itu perbuatan hati, pekerjaan hati. Orang lain tidak tahu. Sama seperti takabur. Sama seperti sifat hasud. Itu kan pekerjaan hati. Orang lain tidak tahu. Takabur itu pekerjaan hati.
Mungkin nampak zahirnya dia munduk-munduk kayak tawadhu, khusyuk. Tapi hatinya penuh dengan kepungahan, kecongkaan, ketakaburan, kita tidak tahu. Karena pekerjaan hati. Orang hasud begitu juga. Pekerjaan hati. Jadi orang lain tidak tahu, yang tahu hanya diri kita masing-masing. Sehingga kita dituntut untuk tashihun niyah, memperbaiki niat di dalam setiap amal. Qoblal amal, indal amal, wa ba'dal amal. Bagaimana Pak? Jelas ini keterangan ini Pak ya. Jadi kita berdoa, memohon kepada Allah. Apa saja kita doa minta kepada Allah. Mau urusan dunia, urusan akhirat, urusan apa saja minta kepada Allah. Nah itu, kembalikan kepada Allah. Sehingga nanti lama-lama akan datang sifat ikhlas dengan sendirinya. Nah, sekali lagi jangan salah tangkap, jangan salah paham keterangan ini. Oh berarti ikhlasnya orang awam itu salah kalau ingin motivasi dulu. Bukan, itu tidak salah. Nah, semua orang beriman itu orang yang benar, orang yang benar. Nah, kalau orang kafir itu yang salah, itu tidak benar. Kalau selama dia orang beriman itu benar. Cuma kita mengawal saja supaya posisi makom kedudukan kita di hadapan Allah itu supaya tidak salah. Maka berdoa, dan kekuatan doa itu luar biasa, pasti dikabulkan oleh Allah. Itu doa. Nah, ada seorang anak santri itu ketika mendengarkan keterangan dari gurunya, seorang kiai ngaji tafsir, itu ada keterangan dari kiai itu terkait dengan ayat ud'uni astajib lakum, doalah kamu pasti aku tunaikan semua doamu. Santri itu sudah 20 tahun mondok, 20 tahun di pesantren, itu sudah saatnya pulang boyong, pamit sama kiai. Kiai, saya sudah saatnya boyong, pamit mau pulang, sudah saatnya menikah. Oh ya sudah, saya doakan semoga semuanya dimudahkan oleh Allah. Nah, berkenan kami menyampaikan kiai, katanya, kami ini jatuh cinta kepada seorang anak gadis tetangga pondok ini ya. Mondok pesantren sudah 20 tahun Pak. Biasanya kalau di pesantren sudah 20 tahun itu pasti banyak kenal dengan orang kampung, orang desa sekitar pondok, itu pasti. Nah, rupanya di kampung itu ada gadis kembang desa namanya Fatimah, cantik jelita. Apakah cocok kiai saya berjodoh dengan Fatimah itu? Kata kiai, ya kalau memang Allah Ta'ala takdirkan ya cocok-cocok saja. Namanya Sulaiman santri itu. Kalau memang Allah Ta'ala takdirkan ya cocok-cocok saja man, katanya. Begitu kiai, iya. Kenapa Sulaiman ini tanya begitu kepada kiai? Rupanya Fatimah ini cantik jelita, gadis kembang desa, sedangkan Sulaiman ini tidak tampan. Tidak tampan itu kalau dijelaskan ya jelek, ya betul itu. Ya jelek itu Pak, tidak tampan. Ya, masa pantas cocok kiranya dapat Fatimah itu. Ya, tapi karena dia ini jatuh cinta, disampaikan kepada kiai, gurunya. Ya kalau Allah Ta'ala takdirkan ya cocok-cocok saja, Mam. Lalu bagaimana caranya kiai? Kamu doa, minta kepada Allah, katanya. Minta kepada Allah. Kamu setiap malam tahajud doa minta kepada Allah. Supaya Allah Ta'ala kabulkan semua hajatmu. Nah, ini termasuk ikhlas juga Pak. Karena dia punya hajat, doa minta kepada Allah. Nanti dengan sendirinya Allah Ta'ala datangkan sifat ikhlas dalam hatinya. Terus menerus selama 1 tahun kamu sholat malam, tahajud, kemudian doa minta kepada Allah. Nah Sulaiman ini dia doanya itu aneh Pak. Aneh bagaimana? Karena biasanya orang kalau punya hajat, punya mau, punya keinginan itu kan sungguh-sungguh. Ya toh? Kalau punya keinginan dia ini sungguh-sungguh dia. Akhirnya Sulaiman itu setiap malam tuh tahajud
1 tahun oleh kiai diberikan ijazah supaya kamu sholat tahajud, doa setiap malam. Jangan putus-putusnya. Doa terserah apa yang menjadi permintaan hajat kamu. Setelah doa macam-macam, lalu doa bahasa Indonesia Sulaiman itu. Ya Allah, jodohkanlah saya dengan Fatimah ya Allah. Fatimah kalau memang bukan jodoh saya, jodohkan ya Allah. Kalau dia jodohnya orang lain, gagalkan ya Allah. Kalau memang takdirnya Fatimah bukan untuk saya, Allah rubah takdir itu ya Allah. Pokoknya memaksa dia doanya. Nah, Sulaiman ini Pak, memang sudah akrab dengan Allah Ta'ala, itu akrab dia. Bagaimana akrab? Dia ada apa-apa doa, ada apa-apa munajat, istighfar begitu. Setelah sekian lama berjalan 1 tahun, matur sowan kepada kiai itu. Kiai, alhamdulillah sudah 1 tahun kami laksanakan kiai. Tidak pernah ada yang bolong, tidak kiai. Orang punya hajat Pak, punya maksud, ini kan sungguh-sungguh. Lalu bagaimana petunjuk selanjutnya kiai? Kamu datang hari Jumat, nanti pagi-pagi antara jam 6 sampai jam 7. Ini waktu mustajabah untuk mahabbah, itu dalam primbon begitu Pak. Pagi katanya begitu. Nah, antara jam 6 sampai jam 7 pagi kamu datang ke sana silaturahim ke rumahnya Fatimah. Kamu kan sudah kenal akrab dengan keluarga situ. Baik kiai, sudah 20 tahun Pak pondok di situ, kan kenal banyak orang kampung. Begitu hari Jumat pagi-pagi silaturahim, ketok pintu, tok 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 tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibukakan pintu. Ternyata yang menerima di situ adalah ibunya Fatimah, namanya Haji Zubaidah. Haji Zubaidah ini wanita janda kaya raya, punya anak gadis satu-satunya Fatimah yang cantik jelita. Ya maklumlah, namanya orang kaya, sultan, orang tajir kan beda Pak. Silakan Mas Sulaiman, silakan katanya. Sudah akrab keluarga situ Sulaiman. Silakan duduk katanya. Ada hal penting apa Mas Sulaiman? Pagi-pagi datang kemari. Baik Bu, alhamdulillah. Ada kabar baik, ada hal penting yang perlu kami sampaikan. Silakan minum Mas Sulaiman. Lalu disuguhkan minum. Sulaiman lalu minum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, minum. Ya. Setelah minum ditanya lagi oleh Ibu Zubaidah itu, ada hal penting apa Mas Sulaiman? Kok pagi-pagi? Iya Bu, kami datang kemari silaturahim. Kalau Ibu berkenan, alhamdulillah. Kalau Ibu tidak berkenan, innalillah. Nah, ini kan berarti ada hal penting ini. Lalu disampaikanlah, Ibu, kami datang kemari ingin melamar anak gadis putri panjenengan Fatimah itu. Tuh poin. Lah kok Ibu Zubaidah itu terkejut lalu nangis, menggeru-geru. Nangis terisak-isak. Ya saya nggak bisa praktekkan nangisnya. Lalu Sulaiman ini bingung. Loh, Bu, ada apa Bu? Apakah saya datang kemari menyinggung perasaan Ibu? Tidak Mas Sulaiman. Lalu kenapa Ibu menangis? Mas Sulaiman, kenapa sampean ini minta anak saya Fatimah? Mbok ya dengan saya saja katanya. Lain itu Pak. Sulaiman datang minta anaknya, ibunya minta Sulaiman. Tidak Bu, mohon maaf, kami ini selama saya di pondok, apalagi 1 tahun terakhir itu, setiap malam saya doa minta kepada Allah supaya Dik Fatimah itu jadi jodoh saya Bu. Nah kok Ibu Zubaidah itu jawab, begitu juga Mas Sulaiman, sudah cukup lama saya kenal sampean, saya setiap malam doa minta kepada Allah supaya sampean jadi jodoh saya. Nah, ini perang doa ini Pak. Sulaiman doa minta kepada Allah supaya Fatimah jadi jodohnya, sedangkan Zubaidah doa juga supaya Sulaiman jadi jodohnya. Ini mondok 20 tahun, biasanya usianya sudah matang itu Pak. Santri mondok 20 tahun biasanya kuis umur 30 biasanya. Wong saya pengalaman juga Pak, umur 30 kayak terapi. Makanya anak saya masih kecil. Umur 30 lebih lagi rapi. Nah, itu masuk Golkar.
golongan kari rabi. Oh bisa lihat. Akhirnya ngobrol ke sana kemari, Sulaiman pun mau pamitan pulang. Ditanya lagi oleh Zubaidah, Ibu Haji Zubaidah, bagaimana Mas Sulaiman, apakah mau berkenan dengan saya? Sebentar Bu ya, nanti dulu saya pikir-pikir dulu katanya. Saya musyawarah dulu dengan guru saya sama Kiai kan. Baik Mas Sulaiman, kami tunggu ya. Iya Bu. Udah, ini janda kaya raya Pak Sultan. Kembalilah pulang, Sulaiman ini menghadap Kiai. Ditanya oleh Kiai, bagaimana Man, sudah dari rumahnya Fatimah? Sudah Kiai. Bagaimana hasilnya? Wah gawat Kiai katanya. Gawat bagaimana? Saya minta anaknya, malah ibunya minta saya Kiai katanya. Oh begitu Man. Iya Kiai. Lalu bagaimana keputusan kamu? Ya belum Kiai, saya minta petunjuk. Ya sudah, jangan buru-buru kamu ambil keputusan. Kamu istikharah lagi, doa minta kepada Allah. Masya Allah, Sulaiman ini istikharah lagi Pak, 3 hari 3 malam. Terus dia istikharah. Istikharah kan tidak terikat waktu, mau siang malam terus minta petunjuk. Setelah selesai menghadap lagi kepada Kiai. Bagaimana Man? Sudah istikharah? Sudah Kiai. Hasilnya bagaimana, mantapnya hatimu? Ya Alhamdulillah Kiai, saya mantap daripada nggak dapat Kiai kata saya. Mantap bagaimana? Ya sudah, Ibu Haji Zubaidah saya terima Kiai, daripada nggak dapat. Karena Sulaiman ini tahu diri Pak. Fatimah itu cantik jelita, gadis desa, kembang desa. Nah dirinya ini jauh dari kata tampan. Lunggu jejering ini kan lu mau sok pantas. Daripada nggak dapat Kiai, umumnya itu kan cantik ini kan milih-milih sing lanang ganteng. Padahal menurut fikih itu Pak, itu sunnah. Sunnah dalam menikah itu bagaimana? Yang laki-laki ganteng tampan, yang perempuan jelek itu sunnah. Tapi kalau yang perempuan cantik, yang laki-laki tidak ganteng itu makruh katanya. Saya tanya Kiai, kenapa Kiai kok makruh? Nek sing lanang ganteng sing wedok elek kok makruh? Le iku ngono nyebabi dadi rasan-rasan wong kampung le. Akeh wong rasan-rasan. Lah yo arek wedok ayu ngono kok gelem ambek arek lanang gak dapur-dapur rupane. Situke nyambung yo iku ngono, sing lanang duwe akeh yo sugih. Oh pantes kok gelem arek wedok ayu oleh arek lanang gak ganteng. Sing pojok kono iku ndonga kapan sing lanang mati. Tambah ekstrim lagi itu. Hadirnya mulai Sulaiman akhirnya diputuskan untuk melamar Ibu Haji Zubaidah. Diantar Kiai, satu kampung geger Bang. Ini berondong meminang janda kaya raya. Memang fenomena berondong ini agak lain, agak lain. Begitu dilamar, udah geger satu kampung, satu desa, tinggal menunggu hari. 1 bulan, 3 minggu, 2 minggu, tinggal 10 hari Pak. Pesta diadakan, hotel sudah dipesan, sudah di booking, catering sudah disiapkan semuanya, tamu undangan sudah disebar undangan beribu-ribu. Maklum orang kaya raya, sultan, keluarga kaya. Tinggal 10 hari waktunya, lah kok ada musibah. Ibunda Haji Zubaidah itu kecelakaan ketubruk becak. Akhirnya meninggal dunia, kejegur selokan gitu. Meninggal dunia. Wah ribut geger. Namanya meninggal ini kan tidak disangka, tidak diduga. Nah, keluarga besar situ akhirnya musyawarah. Ini kalau acara pesta besar digagalkan, rugi Pak. Kerugian besar ini. Hotel sudah di booking, catering sudah dipesan, undangan sudah disebar. Wah, bagaimana? Akhirnya musyawarah besar keluarga itu diputuskanlah, daripada kerugiannya besar habis bermiliar-miliar sia-sia, diputuskanlah Fatimah yang dijodohkan dengan Sulaiman. Sulaiman ini akhirnya begitu dinikahkan sudah ijab kabul Pak. Selama ini dia itu merenung setelah dia menerima pinangan Haji Zubaidah itu dia merenung.
Padahal hatinya sudah mantap, tapi dia tetap saja doa kepada Allah. Ya Allah, saya doa minta Fatimah, lah kok dapat ibunya ya Allah. Ini apa ini maksudnya ya Allah? Masa malaikat ini salah lapor ya Allah? Sampai begitu nuduh-nuduh malaikat. Lah kok keputusan akhirnya diputuskan Sulaiman dijodohkan dengan Fatimah karena ibunya sudah meninggal dunia. Ijab kabul dilaksanakan, qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril madhkur. Begitu selesai diterima ijab kabul, langsung sujud syukur. Sulaiman ini biasanya doanya panjang-panjang, dalam sujudnya cuma 2 kalimat. Innalillah, alhamdulillah katanya. Jadi innalillah karena Ibu Zubaidah meninggal, alhamdulillah karena dia ijab kabul menikah dengan Fatimah. Apa kesimpulannya Pak? Setiap doa dikabulkan oleh Allah. Maka Allah datangkan sifat ikhlas di dalam setiap amal, dalam setiap doanya. Datang sedikit demi sedikit, sekalipun kadang-kadang Pak tidak sesuai dengan prosesnya, prakteknya, tapi pasti dikabulkan oleh Allah. Datang sifat ikhlas, kita minta kepada Allah supaya Allah berikan sifat ikhlas, baik ikhlasul awam, nanti naik tingkat makom ikhlasul khawas. Nah, nanti lama-lama akan mencerminkan ikhlasul khawasil khawas. Begitu seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima semua amal kita, diampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah kabulkan seluruh hajat kita, dibaguskan akhlak kita, dilembutkan hati kita. Sakinah, mawaddah, warahmah keluarga kita, soleh, solehah, putra putri kita, halal pagi berkah rizki kita. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.